Lanjut geng, oke, kuy balik lagi di channel Jangus Automotive Project. Jadi di video ini gue bakalan jelasin lanjutan video sebelumnya, cuman ini udah lama banget videonya. Yang Jupiter Jet pakai pair coupling TDR. Kalau buat kalian yang belum nonton, boleh cek videonya di sini ya. Jadi kemarin sempat ada yang nanya perbedaan TDR sama pair coupling Kawahara. Kemudian apa aja yang dirubah, PNP atau enggaknya, kita bakalan jelasin di video ini full detail dan full penjelasan. Oke, kuy, kita intro dulu ya. Jadi sebelumnya ini untuk Jupiter Jet 2005 ini ya motornya, maaf berantakan, cuman udah upgrade ke Jupiter Jet 2007-2008, bodinya diganti, cuman untuk mesin semua full masih 2005. Ini untuk spek piston kita penjelasan dulu ya. Ini untuk spek piston ini kita pakai 53, ini karena sekalian repair semua, jadi bersihin skir semua. Ini piston ukuran 53, yang pasti cowok atas bawah. Cuman ini untuk blok silindernya kita quarter ulang jadi 53,5 karena di blok silinder ada sedikit baret ya. Ini sebenarnya untuk piston masih aman, cuman baret di blok silindernya. Kemudian sebenarnya yang bakalan kita bahas tuh yang lebih utama di sini nih. Oke, tar dulu. Nah, ini ya. Ini pair coupling Kawahara Jupiter Jet. Kemudian apa lagi? Tar dulu. Oh iya, udah. Karena ini berhubung kita hujan, jadi kita sekalian jelasin full spek motor nih aja ya. Ini kita bakalan pasang pair coupling Kawahara, pair couplingnya, kemudian upgradean juga di pair klep ya. Ini kita pair klep bakalan pakai Swedia. Ini ukuran 34, bentar belum fokus. Ini ukuran 34. Ini untuk yang standarnya. Oke, untuk penjelasan pertama kita ke pair coupling dulu. Jadi kemarin sempat ada yang nanya PNP atau enggaknya. Ini sebenarnya enggak PNP ya, mesti ada robah merobah di bagian pairnya. Kenapa demikian? Karena untuk panjang pair klep Kawahara ini, sorry bentar dulu. Untuk panjang bukan pair klep, untuk pair coupling Kawahara ini dengan standarnya itu beda jauh ya. Ini standarnya nih. Ini bentar, nggak ada sigmat, nggak apa-apa lah, kita ukur gini aja ya. Ini untuk dipanjang nih, bentar biar jelas. Nah ya kan, ini untuk Kawahara ini standar. Ini dari tingginya aja atau panjangnya aja beda tuh ya kan. Sebenarnya PNP dipasang langsung bisa juga, cuman lebih beresiko. Kenapa demikian? Kalau ngitungin, emang bisa bang langsung? Bisa, karena ngitungin pair klep standar ini kan untuk ulir lebih apa ya, lebih dekat gitu, lebih banyak ulirnya. Ini agak renggang, cuman posisi untuk panjang ini panjangan Kawahara ini yang standar. Tapi kenapa nggak dibikin PNP atau nggak boleh PNP langsung pasang ya? Karena kalau ini dipasang langsung, kemungkinan untuk di rumah kopling yang untuk tutup ini itu takut bautnya kurang panjang. Kalau standarnya ya kurang panjang, terus ini paksa masuk, otomatis kan untuk Kawahara ini lebih keras ya, keras. Sementara standar lembek ya, ini keras. Sebenarnya bisa ngesetut kupling, cuman takut yang baut penahan pair coupling ini takut jebol aja. Terus
kalau misalkan ada yang nanya lagi, Bang, kalau misalkan dipotong ini distandarin sama diukurin sama yang standar, ngaruh gak buat performa? Sebenarnya untuk performa tuh tetap rasa kawahara ya, karena ini meskipun cuma dipotong dilurusin sama yang ini, untuk kekerasan tetap sama aja, karena per kawahara ini emang udah keras banget ya. Jadi untuk per kopling ini mungkin kita bakalan potong dulu, disejajarin sama yang standar ya biar pas. Kemudian untuk yang lainnya sebenarnya ini langsung masuk, cuman potong itu aja. Tapi gue lebih rekomendasi kalau udah per kopling kawahara, plat koplingnya juga kalau ganti sekalian itu harus pakai ori ya. Karena kalau gak pakai ori ngerinya ya 2 minggu habis, apalagi kan udah kopling manual. Jadi gue rekomendasi pakai ori. Oke, kemudian ke pembahasan selanjutnya, ini kan kita main di per kopling ya, per kopling masukin dulu. Kemudian kita bakalan bahas soal per klep Swedia ya. Nih Swedia ini sebenarnya untuk klep masih standar, klep standar, cuman kita main di porting aja, gedein, lihat ya. Ini sekalian repair buat puasa ya. Kita bakalan bahas di per Swedia, per klep. Ini untuk per standarnya, ini untuk retainernya atau topi klep. Untuk diameter bulatan ini standar, ini Swedia, itu jauh banget ya, jauh banget. Kemudian untuk tinggi sebenarnya sama kalau tinggi, jadi untuk tinggi nggak masalah sebenarnya tuh. Cuman untuk ulir ini lebih jauh jaraknya. Kalau standar lebih apa ya, kalau bahasa Indonesianya tuh rapat banget ya. Nih ini standar sama Swedia untuk tinggi sama 34, cuman yang mesti kalian rubah tuh di topi klep atau retainer klep. Kenapa demikian? Karena ini kan standar, otomatis kalau standar pas tuh. Nah ini untuk klep Swedia, per klep Swedia ini tuh jauh banget boy ya. Kemudian kalau diakalin kira-kira pakai apa bang biar bisa ini ketahan semua? Banyakan orang sih standar pakai ring lagi, cuman itu kan kekerasan jadi nambah lagi ya. Namanya klep standar, sudut standar semua, takutnya untuk jangka panjang gue kurang yakin gitu kan. Nah makanya di sini untuk kalian yang mau pakai per klep Swedia itu diusahain retainernya pakai Mio. Nih Mio tuh, untuk Mio pas ya. Karena untuk per klep Swedia untuk khusus Jupiter Jet tuh agak susah sebenarnya. Mungkin ada sih, ada, tapi agak susah. Karena gue jujur di Garut tuh susah banget buat Jupiter Jet, banyakan buat Mio sama Beat lebar ininya, bulatnya. Makanya nih kita juga sebenarnya pakai buat Mio ini. Mio, cuman diameter ini kan beda, makanya kita untuk topi klepnya atau retainernya kita pakai Mio. Kemudian ada, kalau misalkan ada yang nanya lagi, ini kan untuk batang ini Mio kan 5 mili, ini 4 mili, 4, bentar deh, gue ambil Sigma dulu. Nah ini perbandingannya, ini kan Jupiter Jet, ini Mio. Untuk diameter batang itu kan untuk Mio tuh nih 5 mili, sementara buat Jupiter Jet itu batangnya 4,5 nih ya kan, otomatis 0,5 jauh banget untuk ukuran diameter klep batangnya. Kenapa demikian? Karena untuk sel klep juga otomatis harus ganti kan. Kalau misalkan pakai Mio, kemudian bos klep mesti ganti juga ya kan. Nah makanya di sini gue akalin juga atau rekomendasiin gimana sih caranya biar Swedia, per klep Swedia pakai klep standar pakai retainer Mio bisa ketahan atau masuk. Untuk kuku klepnya
Nah, yang ini pakai Mio juga ya. Kemudian kalau misalkan ada yang nanya lagi, kira-kira bisa ke cengkram nggak tuh klep pakai topi klep Mio, kemudian pakai kuku klep Mio, sementara batang klep Mio 4,5. Insya Allah dijamin bisa ke cengkram. Nih, ini ukuran diameter untuk 4,5 ya. Nih. Kenapa demikian? Karena untuk posisi sipuhan atau yang ini nih, ini untuk tahanan kuku klep ya. Ini sebenarnya Jupiter sama Mio nih, lihat sama ya kan? Sorry gak fokus. Nah, cuman justru Jupiter malah lebih besar. Makanya kalau misalkan pakai kuku klep Mio dan retainer Mio, ini bisa ya, sininya juga ketahan, bisa. Oke, biar kalian nggak penasaran juga, untuk apa pakai per kopling Kawahara dan per klep Swedia di Jupiter Jet, bagus atau enggaknya, bisa atau enggaknya, tanpa berlama-lama kita pasang aja semuanya. Oke. Kuy geng. Nah, jadi untuk posisi udah kepasang kayak gini ya. Tuh. Ini retainer Mio, topi klep Mio. Swedia pakai topi klep Mio di Jupiter Jet, klep standar. Tuh. Ini yang bawah karena retainer cuma ada satu, ini jadi pakai Shogun satu. Ini Shogun juga bisa. Jadi mau pakai Shogun, pakai Mio bisa, tapi lebih rekomendasi pakai Mio, soalnya Mio tuh ketutup semua. Bentar. Kemudian jangan lupa kalau misalkan di Jupiter kalau udah pakai retainer Mio dan per klep Swedia ya, itu untuk temlar atau pelatuknya harus dipotong kayak gini tuh. Karena kalau misalkan nggak dipotong, udah pasti yakin ujung sini tuh mentok. Karena kan sini ini udah dipotong. Oke, kita pasang-pasang lagi yang lainnya. Sekali lagi gue ingetin, kalau misalkan pakai per kopling racing ini untuk plat kopling pakai ori ya, rekomendasi. Tapi sebenarnya lebih mantap lagi kalau misalkan plat koplingnya itu pakai racing juga. Cuman karena ini ya bisa dibilang ini dana pelajar, tapi sebenarnya yang punya bukan pelajar, aneh ya. Oh, jangan dana pelajar, tapi lebih tepatnya dana corona ya. Karena ini dananya dana corona, jadi ya seadanya aja ya. Kita pasang dulu, geng. Oke.
Oke, jadi buat kalian yang penasaran sama motor ini kebetulan kemarin kenapa sih Bang nggak langsung coba test drive? Kebetulan untuk mesinnya karena pistonnya baru, jadi harus Ryan dulu, dan kayaknya udah 3 hari udah beres Ryannya. Kayaknya kita bakalan coba setting untuk test drive atau coba di kopling per Kawahara sama piston 53,5 terus per klep Swedia. Seperti biasa kita setting di sini di kuburan. Kuburan ini didampingi sama yang Pega pakai headmio juga ya. Oke, kuy kita bakalan coba kopling per kopling Kawahara ini.